Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba bahas ya soal input soal di Extraordinary CBT versi 4 Rosetta. Nah, di sini saya udah running aplikasinya di port 9988. Di mana nih? Input soal tuh di mana? Tapi sebelum ke situ kita coba bahas dulu yaitu masalah kita pergi ke persiapan ya. Ada yang namanya kompetensi teman-teman ya. Jadi kita sadar betul ya bahwa penilaian di versi 3 ini dia tidak customize-nya kurang custom ya, kurang bisa di custom. Karena kita hanya bisa penilaian itu ya udah persentase aja ya. Kalau misalnya PG-nya 20% ya kan, atau 50%, SI-nya 50%, maka ya udah tinggal bagi aja 50-50. Tapi belum ada yang namanya substansi daripada soal tersebut tuh apa sebetulnya? Apa sih poin penilaian dari soal tersebut gitu. Nah, makanya kita coba lahirkan yang namanya kompetensi ya. Ini juga saya harap bisa men-solve masalah itu. Lalu masalah yang kedua adalah masalah yaitu pengacakan ya. Pengacakan sebetulnya oke-oke aja, tapi masalahnya adalah kalau teman-teman input soal 50 terus kita input 100 soal, anggaplah pilihan ganda semua 100 soal itu, tapi yang kita set maksimal ada 50. Tapi guru tersebut set itu 22 soal, misalnya 1 sama 2 itu pilihan ganda bertipe soal pengetahuan apa gitu, lalu 3 sama 4 pengetahuan yang lain gitu. Terus di random lah sama kita, belum tentu peserta tersebut mendapatkan seluruh kompetensi yang seharusnya mereka kerjakan ya, karena di set 50 kan. Guru mungkin beranggapan bahwa mungkin dia akan dapat soal tersebut satu persatu. Nah, ini tidak terjadi ya, karena di randomnya acak aja. Nah, di sini peran kompetensi ini dibutuhkan, termasuk salah satunya adalah masalah penilaian ya. Penilaian ini mungkin kompetensi atau soal yang satu ini bernilai 2 poin gitu, tapi yang nomor 2 gitu dia akan bernilai 4 poin gitu. Nah, itu bisa dilakuin juga di kompetensi ini gitu ya. Jadi kompetensi ini cukup powerful ya, semoga powerful. Kalau kurang-kurang ya mungkin bisa dikasih feedback aja apa nih yang kurang nih dari kompetensi ini gitu. Oke, jadi begitu ya kompetensi ini. Saya udah bikin banyak ya. Ini juga termasuk data-data yang development saya juga ya. Saya coba tambah aja kompetensi ya. Itu contohnya adalah kompetensi JKT. Ini ngasal aja ya. Sebetulnya apa lagi kan? Nah, ini bisa pakai upload kompetensi juga ya. Teman-teman bisa upload aja kalau misalnya susah ya, panjangan gitu. Males banget nambahin satu-satu gitu. Tambahin aja di sini. Oke, kita kasih contoh. Kasih contohnya adalah KD 01 ya. Tipe pilihan ganda soalnya adalah 2, lalu poinnya adalah misalnya ada 4 KD 001 atau misalnya mengetahui dasar Indonesia. Oke. Ini kompetensi sudah kita buat, itemnya juga sudah kita buat. Jadi nanti soal ini harus mencakup KD 001, yaitu total soal 2 dengan tipe soal pilihan ganda. Gimana kalau misalnya saya bikin soal nih, atau saya bikin bank soal tersebut di set ke JKT EE 15 yang ini. Oke, di set ke sana, tetapi yang di input itu tidak di set ke KD 01 atau item-item yang ada di dalam JKT 15.
apa yang terjadi? Itu akan diignore ya. Jadi nggak akan kita masukin tuh. Jadi yang akan kita ambil ya, yang akan ditampilkan ke peserta didik adalah, maksud saya peserta ujian, adalah soal-soal yang masuk ke dalam JKT EE 15. Oke, kita beri contoh. Saya bikin bank soal di sini ya. Bank soalnya PKS 16. Pilihan ganda mata pelajarannya bahasa Jepang, JKT 15 saya simpan. Oke. Lalu saya tambah soal ya di sini. Misalnya ini adalah soal nomor 1. A, B, C, D. Saya set pilihan ganda ini 1. Lalu kita pilih kompetensi yang tadi. Bang, kalau misalnya tadi saya set kompetensinya adalah pilihan ganda, tapi di sini saya bikin pilihan ganda kompleks, itu nggak akan tampil di sini ya. Ini hanya tampil sesuai dengan tipe soalnya. Oke, saya coba simpan. Oke. Muncul ya ini nomor soal 1. Oke, sekarang kita balik ke kasus. Gimana kalau kasusnya adalah saya bikin juga soal yang lain. Pilihan ganda. Pilihan ganda. A, B, C, D. Tapi saya nggak set kompetensi itemnya. Ya. Jadi nanti yang ini itu akan di-ignore teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke dalam item-item dari JKT E15 yang ini nih. Kompetensinya. Oke, harusnya itu jelas ya. Sip. Mantap. Sekarang kita pergi ke tambah soal. Jadi soal apa masalah data yang akan tampil atau soal yang akan tampil di halaman peserta. Sekarang kita pergi ke tambah soal. Ini total ada sekitar 13 tipe soal ya kalau nggak salah ya. Saya. Tapi di sini sebetulnya listening ini belum bisa teman-teman ya. Jadi ini akan saya taruh di fitur next batch ya, update ya. Itu ada sekitar 3 tipe soal lagi yang harusnya masuk. Tapi saya coba lihat dulu kestabilan dari CBT ini. Jadi listening ini saya coba ignore dulu aja ya. Oke, yang pertama adalah pilihan ganda. Oke. Ini harus sudah jelas ya. Lalu pilihan ganda kompleks ya. Nah, sekarang di sini ada permasalahan nih. Ada ambigu, ada apapun itu namanya. Yaitu masalah penilaian mutlak. Ini kalau dicentang kenapa? Kalau nggak dicentang kenapa gitu ya? Nah, ini akan jadi pertanyaan. Oke, kita coba berikan simulasinya. Ya, pakai apa ya? Kita ngomongin aja langsung ya. Misalnya kita tampilkanlah yang namanya pilihan ganda kompleks dengan poin 5. Dari mana tuh poin 5? Ya, entah itu diset dari persentase atau mungkin diset daripada kompetensi. Itu bebas aja. Poin 5 atau poin, jangan 5 udah susah nih ntar ngitungnya. 10. Poin 10. Oke, poin 10. Saya set lah di sini misalnya kan device yang masuk device yang menggunakan OS iOS. Misalnya di sini iPhone X, iPhone 11, Xiaomi, Samsung. Oke. Lalu saya jawablah, jawabannya adalah A sama B. Kalau penilaiannya mutlak, maka peserta tersebut wajib jawab A dan B. iPhone X dan iPhone 11. Tapi kalau misalnya dia jawab A, B, lalu C, kan salah ya, C itu ya. Ya udah, otomatis di ignore aja, salah.
Kalau dia jawab A doang, salah juga. Kalau dia jawab B doang, salah juga. Apalagi kalau dia cuma jawab C sama D, salah juga ya, dua-duanya salah. Nah itu adalah yang mutlak, yang kita conteng. Ini secara default akan diconteng. Nah terus gimana kalau yang nggak diconteng? Nggak conteng. Gimana penilaiannya? Oke, tadi kita ingat ya bahwa poin ini, soal tersebut adalah, soal ini adalah 10 poinnya. Biar kita gampang hitungnya, 10. Kita set KJ-nya atau kunci jawabannya adalah A sama B gitu. Terus kalau ternyata dia jawab A doang, nah inilah bedanya. Kalau ternyata peserta tersebut jawabnya hanya A aja, maka dia akan mendapat poin 5. Ya setengah daripada yang seharusnya. Karena di sini ada 2 kan. Kalau jawabnya cuma 1, ya setengah. Gitu. Bang, gimana kalau misalnya dia jawab A sama C? Kan C kan gak masuk jawaban sini ya. Nah itu akan salah ya. Salah teman-teman ya. Lah bang, kan dia jawab 1, harusnya bener dong. Enggak. Kalau begitu nanti pesertanya tinggal conteng aja semua, dia otomatis dapat poin gitu kan. Enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi penilaiannya seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah ya udah di-ignore aja. Tapi kalau misalnya dia benar A atau B aja, atau misalnya dia cuma jawab B gitu ya, atau misalnya dia cuma jawab A, nah itu akan dapat setengahnya. Atau misalnya ada 4 KJ gitu ya, misalnya opsinya tuh sampai 8 gitu, terus dia jawab cuma 2, berhasil. Atau dia jawab cuma 1 gitu ya, berhasil tuh 1, yang lain tuh gak dicentang sama dia, 4-4-nya itu, ya maka dia akan mendapat poin 1/4 dari poinnya. 1/4 itu berapa? Nah tadi poinnya 10, 1/4 berapa? Kali aja ya, berarti 2,5 harusnya kan. Bener gak sih? Bener gak? 2,5. Iya, dia akan dapat poin 2,5. Kayak gitu, oke? Itu adalah penilaian mutlak dan penilaian tidak mutlak. Nah teman-teman, nanti kita coba bahas juga ya di import soal tuh ada tuh nanti namanya ABS, absolute. Selain N dia mutlak. Oke. Lalu ada juga yang namanya pilihan ganda menjodohkan ya. Lalu menjodohkan many ya. Nah ini juga ada ya, penilaian mutlak dan non mutlaknya ada. Lalu ini tambahan ya, bedanya apa ya menjodohkan sama menjodohkan many ya? Kira-kira bedanya di mana ya? Nah kira-kira bedanya di mana? Di antara menjodohkan dan menjodohkan many itu bedanya di mana? Jadi bedanya adalah kalau di dalam sistem menjodohkan biasa, ini dia akan satu-satu teman-teman. Domainnya 1, kodomainnya 1. Jadi udah pasti dapat pasangan 1-1-1-1 di sini makanya. Misalnya A1, nah ini A2 jawabannya. B1 ya B2 gitu ya. Nah ini. Dia akan muncul. Jadi nanti peserta itu tampilannya itu ya udah jelas 1-1 gitu. Tapi kalau misalnya menjodohkan ke banyak, ini berbeda teman-teman ya. Ada lebihnya. Kodomain ini ada lebihnya, bukan domainnya yang lebih, tapi kodomainnya ada lebihnya. Daerah lawan itu ada lebihnya. Misalnya A1 ya. Lalu A2. B1 ya kan. Lalu B2. Lalu ada juga C3, ada juga C4. Jadi nanti peserta tersebut itu ada pengecohnya atau kita nyebutnya apalah segala macam ya. Ada pilihan-pilihan yang sebetulnya ya nggak punya pilihan, nggak punya teman ya, nggak punya daerah domain. Jadi ini bisa kita coba tampilkan mungkin lebih banyak gitu ya. Mungkin nanti pesertanya, oh ini yang mana nih kira-kira nih, kayak gitu. Ini semoga menjawab juga ya. Ini saya belum bisa menuruti mungkin ya kemauan dari teman-teman soal menjodohkan yang pakai garis itu ya. Saya kurang setuju soal itu ya, karena memang nggak bisa di device kecil ya.
Kalau device besar mungkin bisa muat itu, tapi kalau kecil di HP, nggak bisa tuh ya. Ini aja kalau yang pendek-pendek aja itu udah mepet banget ya. Apalagi kalau kita pakai garis tuh, garisnya mau semiring apa gitu. Oke. Ini menjodohkan banyak, lalu ada singkat ya kayak biasa. Lalu ada uraian ya kan. Ada mengurutkan ya kayak biasa ya, benar salah, setuju tidak setuju. Lalu ada yang namanya, nah ini, table matrix input text. Nah, ini termasuk tipe soal yang baru. Selain tadi ya, yang baru tadi itu apa namanya? Menjodohkan ke banyak. Yaitu adalah penilaian table matrix input ya. Oke, misalnya gini. Nama daerah. Ini populasi. Misalnya Jakarta, Bogor, Depok. Populasinya 1, 2, dan 3. Nah, di sini nantinya, ini kan karena ini matrix input text ya. Jadi peserta tersebut harus jawab sama persis dengan yang ditulis di sini ya. Nah ini bisa juga penilaiannya mutlak atau nggak mutlak ya. Nanti dapat poin kalau misalnya yang benar 1 ya dapat poin 1 ya. Kalau yang benar 2 dapat poin 2 ya, 2 dari 3 ya, 1 atau berapa. Oke. Lah ini terus gimana? Ini Jakarta, Bogor, Depok ini. Nah ini itu bukan bagian dari jawaban siswa ya. Jawaban siswa itu ada di sini. Nah ini kolom ke 1. Ini 0, kolom ke 0, maksud saya kolom kedua harus saya ingat array ya kan. Kalau lebih gimana? Ini tambahin aja kolomnya, tes gitu misalnya. Ini adalah angka stunting. Nah, 1, 2, 3. Maka dia harus jawab, kalau penilaiannya mutlak persis 6, ini harus dijawab persis, secara persis. Kayak gitu. Nanti bentuknya table juga ya, matrix. Bogor, populasinya berapa, angka stuntingnya berapa, ini harus dijawab sama peserta. Atau mungkin teman-teman menambah baris, ya udah nggak apa-apa di sini. Misalnya adalah ada yang namanya Bandung. Ini 4. Nah, ini bisa. Tinggal disesuaikan saja. Nanti ini kolom ini dan kolom ini itu adalah jawaban dari peserta didik ya. Kalau ini adalah nanti akan tampil secara default di halaman peserta. Ini juga default sih, populasi, angka, tapi yang bawah ini nanti akan jadi inputan siswa. Itu yang akan jadi dasar penilaiannya. Oke. Lalu, nah ini sama juga, mirip-mirip sama ini, yaitu adalah table matrix checkbox. Ini tinggal centang aja ya, beda. Yang tadi kan input soal ya, input teks ya. Ini adalah checkbox. Misalnya gini, device. Atau mungkin misalnya ya device ya, HDD, SD, RAM, immutable gitu ya. Immutable tuh ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti tinggal centang aja. Nanti juga peserta didik tinggal centang aja ya. Yang mana nih yang immutable. Tambah kolom bisa juga, atau mungkin tambah baris juga bisa. Begitu. Ini lebih menyenangkan dibanding tadi yang input tadi. Itu susah sebetulnya. Makanya harusnya mendapat poin yang lebih besar ya. Oke, lalu kita pergi ke mengelompokkan. Nah, inilah mengelompokkan ini nih. Ini juga tipe soal baru di Extraordinary CBT versi 4, yaitu mengelompokkan. Misalnya teman-teman punya kelompok yang namanya adalah Carnivora. Ini adanya Herbivora. Nah, Carnivora apa? Harimau. Apalagi? Singa. Herbivora, kambing. Lalu sapi. Nah, Bang, ini mereka bakalan input soal ini? Enggak ya. Ini enggak di-input ya. Kalau di-input susah juga ya. Apa nih? Carnivora, herbivora. Jadi nanti bentuknya adalah, nanti kita akan coba juga ya, tapi kayaknya enggak di sini lah. Nanti aja tempat lain ya.
Mungkin juga yang teman-teman akan direview ya di tempat lain, itu harusnya ranah mereka lah ya. Saya coba jelaskan secara teknis aja. Jadi nanti di bawah nanti ada pilihan-pilihannya tuh. Kita tinggal milih aja. Oh ternyata nanti di bawah tuh ada harimau. Harimau maksudnya kemana? Ke karnivora kah? Ke herbivora kah? Nah itu kayak gitu. Itulah sistem mengelompokkan. Kalau misalnya mau nambah juga boleh aja, misalnya omnivora, ayam gitu. Ya udah ayam aja. Kalau salah ya salah, bener ya bener. Penilaiannya juga mutlak dan tidak mutlak. Oke, sekarang soal yang terakhir, yaitu put blank space. Nah ini nih, put blank space. Apa tuh? Saya juga baru dengar apa itu put blank space. Misalnya gini, saya tulislah nama teksnya adalah, ini agak susah ya sebetulnya, tapi enggak sih, enggak susah, panjang gampang banget. Misalnya, hello, my name is tambah Sena. Di sini ada yang namanya diisi peserta. How are you? Nah, jadi nanti hello my name is itu akan ada dulu, baru Sena ini akan blank, akan kosong. Lalu how are you itu akan terisi lagi, lalu you akan, maksud saya adalah how are, lalu you juga akan blank. Nanti ini mereka akan input manual, enggak ya? Mereka akan disediakan pilihannya. Ada dua nanti. Ada Sena dan ada you. Itu mereka tinggal pilih aja. Oh, nanti Sena ini akan masuk ke kolom yang pertama. Oh, ternyata you ini akan masuk ke kolom yang kedua, gitu ya. Selanjutnya adalah enggak ada ya? Udah itu. Itu tipe soal. Itu sebetulnya ada juga di versi 3. Saya bahas soal seluruh tipe soal yang ada di Extraordinary CBT versi Restrepo ya. Ini tambahannya tadi ya, 4 tadi. Lalu ada preview ya, teman-teman bisa preview aja ya di sini. Nah ini saya pakai UI ya. Semoga UI ini nggak marah. Wah lu pain pakai UI. Emang Anda orang UI gitu. Lalu ada upload data ya. Nah ini nanti kita bahas di tempat lain. Kalau edit ya edit aja ya. Nih edit ya. Edit kalau ada yang mau berubah, atau mungkin bisa diedit juga di sini. Atau kalau mau dihapus, hapus aja lewat sini, atau hapus lewat sini. Kalau banyak yang dihapus, dicentang aja ya. Nah gini. Oke. Kayaknya itu aja ya. Jangan lupa kalau ini dikunci aja ya nanti. Kalau misalnya takut orang lain lihat, kunci aja. Nah ini, jadi orang tersebut gak bisa buka. Oke, mungkin itu aja soal gimana cara input soal manual ya. Nanti kita akan coba di tempat lain soal menginput soal ya. Menginput soal pakai docx atau pakai Word ya, Microsoft Word. Thank you semuanya.